Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mau mengulik Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Keluaran pasal 2 ayat 1-10 yang diberi judul Di Balik Layar Kelahiran Musa. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana media bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan, dan saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik bacaan dan judul tersebut telah hadir di studio bersama dengan kita, yaitu Pendeta Ujun Junaidi. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi dan juga sahabat IKB. Terima kasih. Ya, Pendeta Ujun Junaidi ini melayani di GKI Guntur Bandung. Betul. Gimana kabar Bandung sekarang, Pak? Puji Tuhan, baik. Walaupun banyak kira-kira sepanas Jakarta, Tangerang, Depok, kalau bagaimana? Puji Tuhan masih lebih dingin walaupun ya tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda dan masih kayak makin padat juga ya. Padat juga, betul. Ya. Baiklah, kita mulai saja. Kita mau buka dalam doa. Mari silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami selalu bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Juga melalui program Ngulik Alkitab ini, kami bersahati untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kami memohon hikmat dan penyertaan dari Tuhan. Biarlah ketika kami membaca firman Tuhan bersama-sama, juga merenungkannya bersama-sama, Roh Kudus membimbing dan mengajar kami, supaya apa yang kami baca ini dapat kami pahami dan kami mengerti, dan apa yang kami pahami bisa menginspirasi kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, saya mengajak kita membuka kitab dari Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Saya akan baca untuk kita semua, dan silakan sahabat boleh membaca Alkitab di tempat sahabat semua masing-masing. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya, Pak Pendeta, ini segmen pertama ya. Saya mau mengawali dengan Pak Pendeta boleh memberikan begitu semacam gambaran umum tentang Musa lahir dan diselamatkan di pasal 2 ini, karena persis di perikop sebelumnya tentang orang Israel ditindas di Mesir. Ini apakah ada 2 kaitan yang relevan persis di pasal 2, di pasal 1 orang Israel ditindas di Mesir, lalu kemudian di pasal 2 Musa lahir dan diselamatkan, dan bagaimana ini kisah cerita orang Israel ditindas di Mesir. Di episode sebelumnya Sobat Ngulik juga
memperhatikan ya bacaan kita berkisah tentang perjalanan Yusuf sampai akhirnya Yusuf menjadi salah satu penguasa besar di Mesir. Iya, baik. Terima kasih Pendeta Santi. Musa lahir dan diselamatkan dari apa gitu ya, dari siapa gitu. Dan betul sekali memang terjadi penindasan yang sangat hebat kalau kita mundur sedikit di pasal yang pertama gitu ya. Dan betul ini ada hubungannya dengan Yusuf juga gitu. Kalau Sobat YKB sudah mengulik bersama tentang kisah Yusuf, dan kisah Yusuf ini kemudian berakhir di kitab Kejadian ya, pasal yang ke-50, di situ ditulis Yusuf meninggal, dan Yusuf meninggal di Mesir ya waktu itu. Dan kemudian ini beralih ke kitab Keluaran dengan sebuah laporan atau silsilah gitu ya, kalau kita bisa lihat daftar nama suku-suku Israel yang waktu itu berada di Mesir gitu. Jadi pada titik ini kita bisa mendapat keterangan bahwa orang Israel berada di Mesir. Orang Israel berada di Mesir, Yusuf berada di Mesir beserta dengan keluarganya juga seperti itu ya. Nah, namun semuanya berubah gitu ya. Semuanya berubah bukan saat negara api menyerang bukan. Semuanya berubah ketika di ayat 8. Pendeta Santi boleh minta baca nih Keluaran pasal 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, disitulah segala sesuatunya berubah gitu ya. Jadi ketika ada satu atau seorang raja Mesir yang tidak mengenal siapa Yusuf, tidak mengenal bagaimana debut karirnya menyelamatkan gitu ya Mesir dari kelaparan yang menggemparkan dunia waktu itu, jasa-jasanya mungkin tidak dikenal, ataupun raja yang baru ini mungkin tidak mau tahu tentang itu. Kita tidak mendapat keterangan banyak soal ini. Yang pasti Yusuf tidak dikenali oleh raja Mesir yang baru itu. Dan yang terjadi kemudian adalah orang Israel di tanah Mesir ini kian hari kian bertambah jumlahnya. Jumlahnya begitu banyak, dan ini menjadi satu ancaman tersendiri bagi Mesir itu sendiri. Gitu. Dan kita bisa melihatnya dari ayat yang ke-9. Pendeta Santi boleh kembali dibaca. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi memang secara jumlah ini makin besar, bahkan ada keterangan melebihi jumlah dari orang Mesir itu sendiri. Merasa terancam, dan kita tahu secara geografis gitu ya, politik juga gitu, ketika ada sesuatu yang lebih besar, dan tentu ini bisa jadi suatu ancaman jika suatu waktu ada pemberontakan dan lain sebagainya, dan itu tidak baik untuk stabilitas negara itu negara Mesir. Dan dari situlah inisiatif untuk menekan Israel ini juga dilahirkan atau muncul seperti itu ya. Kalau kita lihat ayat-ayat setelahnya, raja tersebut di ayat 10 mengatakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi ada suatu ketakutan bahwa kalau nanti bangsa Israel ini bersekutu dengan musuhnya Mesir, yang tentu ya kalau musuh kan akan memerangi Mesir itu sendiri, maka Israel ini menjadi bantuan tenaga yang sangat powerful gitu ya. Resource yang sangat banyak ini khawatir dia nanti jadi musuh untuk Mesir itu sendiri. Nah, disinilah penindasan itu mulai direncanakan. Dan di ayat 11 itu dikatakan ada pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi bangsa Israel diminta melakukan pekerjaan-pekerjaan di Mesir dengan paksa ya, ditindas seperti itu. Dan uniknya semakin ditindas justru bukan berkurang, gitu. Makin bertambah gitu ya. Dan ini ayat 12 mencatat itu, Pendeta Santi bisa. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Betul. Jadi ide untuk menekan laju pertumbuhan itu gitu ya, supaya jangan tambah banyak nih, menjadi justru berkebalikan hasilnya. Makin ditindas makin banyak. Dan apa yang terjadi setelahnya, bangsa Mesir semakin kejam lagi.
semakin kejam lagi kepada bangsa Israel gitu. Dan di sini berujunglah kepada pembantaian anak-anak laki-laki terutama. Pembantaian anak-anak laki-laki Ibrani atau anak laki-laki dari bangsa Israel supaya nggak tambah banyak lagi gitu ya, supaya nggak tambah populasi ya. Populasinya bertambah dan juga kalau laki-laki mungkin nantinya jadi punya power ya untuk berperang dan lain sebagainya. Jadi itu ditekan sedemikian rupa. Nah, dalam konteks inilah Pendeta Santi, Musa dilahirkan seperti itu. Jadi judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Musa lahir dan diselamatkan, itu ada korelasinya dengan pembantaian dari pihak Mesir kepada anak-anak atau bayi Ibrani yang kemudian dibuang ke Sungai Nil, gitu ya. Ini cukup mengerikan ya ininya, gitu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel seperti itu. Jadi Musa diselamatkan dari situ, gitu, dari konteks itu. Dari konteks kengerian tersebut. Dan dari konteks umum begitu ya, semua anak laki-laki itu harus dibunuh, lalu kemudian penulis Alkitab memberikan fokus bahwa Musa lahir dan diselamatkan. Artinya ada siapa Musa ini? Sepertinya tokoh memang yang lalu kemudian menjadi tokoh penting. Betul. Dan disinilah penulis Keluaran mulai mengerucut gitu ya dari penjelasan konteks yang kejam tadi. Berarti ada pergumulan Israel di sana, dan kita jangan lepaskan dari kerangka berpikir kitab Taurat gitu ya, bahwa ada janji kepada bapa leluhur mereka, Abraham, untuk menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Dan itu sudah terbukti nih di Mesir ini, bangsa ini menjadi besar sekali gitu. Tapi bukan hanya itu, ada sejarah keselamatan Allah juga yang sedang berlangsung di sini. Dan tokoh Musa menjadi salah satu tokoh yang penting di dalam kerangka berpikir itu, bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya, Allah akan menyelamatkan Israel nih, gitu ya. Makanya kitab ini disebut Keluaran karena nanti ada sesuatu gitu ya, ada pergerakan gitu ya. Keluarnya mereka dari bangsa Mesir ini, dari tanah perbudakan, dari penjajahan Mesir itu gitu. Jadi dari kerangka berpikir ini, dari janji kepada Abraham, Israel akan menjadi bangsa yang besar, tapi kemudian bangsa yang besar ini tidak luput dari pergumulan, dia ditindas, dia ditekan, dia dianiaya begitu rupa oleh bangsa Mesir. Dan disinilah lahir cikal bakal seorang leader gitu ya, seorang pemimpin yang bernama Musa, yang nantinya akan dipakai Allah untuk menggenapi lagi nih janji Allah, yaitu membebaskan umat pilihannya ini, bangsa Israel ini, dari tanah perbudakan di Mesir itu. Nah, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah menjelaskan ya secara umum kaitan dengan Musa lahir dan diselamatkan dengan perikop sebelumnya di pasal 1. Saya mau bertanya lagi kemudian nanti siapa itu Musa? Kalau di ayat 1 dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Namun lalu kemudian selanjutnya ada yang menarik di sana. Musa tidak hanya anak seorang dari keluarga Ibrani dari suku Lewi, melainkan juga akhirnya nanti ada dalam asuhan keluarga penguasa begitu. Kita akan lanjutkan itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 2 ayat 1-10 dan diberi judul Di Balik Layar Kelahiran Musa. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung. Dengan senang hati akan merespon pertanyaan maupun tanggapan dari para sahabat. Baiklah, Pak Pendeta, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Ini menarik tentang kelahiran Musa yang memang di akhir segmen pertama saya merujuk pada ayat 1 ya, ia lahir dari keluarga Ibrani memang ya, dari keluarga suku Lewi. Lalu kemudian perjalanan kemudian menarik begitu. Akhirnya dia diasuh dan dirawat dalam keluarga penguasa. Dan namanya diberi nama Musa. Apakah Betul. Apakah nama Musa ini menyiratkan sesuatu antara dia lahir dari keluarga Ibrani, lalu kemudian nanti perjalanan hidup setelahnya justru dia ada dalam asuhan keluarga penguasa. Betul, terima kasih nih Pendeta Santi. Musa adalah tokoh yang sangat menarik. Iya. Musa sejak lahirnya pun sudah menarik gitu ya. Nanti juga dalam karya pelayanannya juga dinamis gitu ya. Dan betul kata Pendeta Santi, Musa ini memiliki identitas yang bisa dikatakan hybrid gitu ya. Bisa dikatakan identitasnya ganda. Mengapa? Karena betul dia dilahirkan dari pasangan Yahudi gitu ya, Ibrani, orang Ibrani ya, dari suku Lewi, jelas sekali. Tapi kemudian karena tadi dalam konteks di pasal 1 kita melihat ada sebuah pembantaian yang sangat sadis gitu ya, dan Musa ini kemudian diselamatkan gitu ya. Dihanyutkanlah ia ke sungai Nil dan kemudian diadopsi, kita bisa katakan seperti itu ya, dirawat oleh seorang putri dari Firaun gitu. Dan disinilah muncullah ke identitas ganda itu, dia adalah seorang Ibrani tetapi kemudian diasuh gitu ya di dalam lingkungan penguasa di Mesir. Nah, dan ini sangat menarik dari namanya sendiri sebenarnya, yang ketika saya cari tahu nih Pendeta Santi, secara etimologis para ahli Alkitab juga seperti menganggap nama Musa ini bisa bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang Mesir gitu ya. Kata Mesir Mose itu adalah bisa diartikan anak dari gitu ya. Misalkan anak dari siapa. Ada nama Mesir misalkan seperti Tutmoses atau Ahmoses gitu, yang berarti anak dari si bapak ini atau anak dari ini gitu ya. Itu ternyata bahasa Mesir seperti itu gitu, menurut informasi yang saya dapatkan gitu. Tapi dalam bahasa Ibrani gitu ya, ada juga nih gitu ya. Padahal rasanya tidak dituliskan namanya sejak bayi itu. Betul. Tapi jika dilihat dari sudut pandang Ibrani, Musa ini diangkat dari air gitu. Jadi yang tertulis di sini sebab aku telah menariknya dari air itu Ibrani gitu ya. Ternyata dari kata namanya aja ini bisa dipandang dari dua sudut pandang ini dan menunjukkan hibriditasnya gitu ya, identitas yang enggak single gitu ya, enggak tunggal gitu. Nah, dan makna ganda dari nama Musa ini juga mencerminkan bagaimana dalam masa mudanya nanti Musa hidup di dua komunitas ya. Dia di satu sisi tadi Pendeta Santi mengatakan dia hidup di lingkungan penguasa Mesir. Tapi nanti pada akhirnya juga kalau kita baca-baca pasal seterusnya, dia akan menggumuli gitu ya tentang keberadaannya, tentang identitasnya dengan komunitas Ibrani gitu. Meskipun dia pada mulanya tinggal di konteks lingkungan Mesir, tapi dia kemudian menggumuli juga panggilannya, aku orang Ibrani seperti itu ya. Aku orang Ibrani dan disitulah Musa dipanggil Tuhan untuk nantinya membebaskan bangsa Israel, sehingga makna diangkat dari air ini
ada juga ahli Alkitab yang mengatakan bahwa nantinya seorang Musa akan mengangkat bangsanya dari air, gitu ya. Maksudnya melewati laut Teberau, gitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu, Pendeta Santi, bahwa ada seorang Musa yang nanti dengan identitas diangkat dari air itu akan membebaskan bangsanya, mengangkat dari penindasan melewati air atau laut Teberau itu. Ada yang mengatakan seperti itu, gitu ya. Jadi itulah seorang Musa ya, seorang Musa dari lahirnya punya identitas ganda, lalu kemudian juga kalau kita tarik gitu ya, ternyata one day suatu hari gitu dia akan membebaskan bangsanya juga gitu untuk sebuah karya Allah yang akan diemban gitu. Ya. Pak Pendeta, ini kan judulnya Di Balik Layar Kelahiran Musa. Ya, betul. Kelahiran Musa, kita mau bersama-sama lihat di balik layar. Di balik layarnya ada siapa? Gitu. Ada siapa begitu di balik layar. Nah, dalam kisah ini Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini menarik nih ya. Peran ibunya, peran kakak perempuannya, lalu kemudian ada peran putri Firaun gitu ya. Hadir ada dalam kisah di Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Walaupun mereka tidak disebutkan namanya, begitu ya, tapi peran mereka nih tampak kuat sekali sampai pada Musa lalu kemudian tetap mendapatkan kehidupan. Ya, betul. Ya, gimana Pak Pendeta melihat peran dari perempuan-perempuan ini? Betul. Siapa saja yang ada di balik layar kelahiran Musa ini sehingga Musa bisa selamat gitu ya. Betul, Pendeta Santi. Kejadian 2 ini sangat menarik karena menampakkan karakter atau tokoh perempuan yang mereka saling bercakap-cakap tanpa interupsi laki-laki. Kalau kita lihat di sini nggak ada nih yang menyela pembicaraan mereka gitu ya. Adegannya mengalir begitu saja tanpa interupsi. Satu orang tokoh laki-laki pun tidak ada di perikop ini ya. Gitu. Kalau nanti setelahnya mungkin akan ada gitu. Dan adegan ini bermula saat ibu Musa yang kita belum tahu namanya di sini seperti itu ya. Menaruh anaknya di dalam keranjang atau di dalam peti kalau di sini ya gitu ya, meletakkannya lalu menghanyutkannya ke sungai. Lalu kakak perempuan Musa mengamat-amati dari jauh gitu ya, adik saya ini akan gimana gitu ya. Sungai Nil cukup konteksnya bukan sungai yang adem-adem aja gitu ya, tentu ada mungkin ada mara bahaya di situ. Jadi si kakak benar-benar menjadi pengawas adiknya ini gitu. Dan singkat cerita ada putri Firaun gitu ya yang bersama dayang-dayangnya melakukan aktivitas di sungai dan menemukan sosok Musa ini gitu ya. Lalu terjadi juga percakapan di situ, singkat cerita mau diadopsi ini bayi Musanya. Lalu kakak perempuan Musa ini juga berinisiatif ya untuk menawarkan seorang inang penyusu gitu ya yang akan membesarkan gitu ya bayi Musa ini, dan menariknya itu mamahnya sendiri gitu. Jadi seperti ada skenario ya yang dibuat gitu, yang sengaja dibuat untuk menyelamatkan anak ini gitu, menyelamatkan Musa ini gitu. Dan adegan-adegan ini gitu ya bersama juga nanti pasal-pasal sebelumnya kita lihat, kalau pasal sebelumnya ada peran bidan itu ya yang menyelamatkan itu, yang berani karena dia takut kepada Tuhan. Lalu kemudian pasal 2 ini juga muncul lagi sosok-sosok perempuan yang menurut saya juga berani juga gitu ya untuk mengatur skenario, untuk kemudian mengambil resiko menaruh orang bayi di keranjang seperti itu. Ini perempuan-perempuan hebat gitu ya, perempuan-perempuan yang berani. Dan di balik layar inilah kita menemukan beberapa tokoh perempuan yang mari kita kulik bersama gitu ya. Siapa saja tokoh-tokoh perempuan ini, dan harapannya kita juga bisa memaknai apa sesuatu gitu ya, inspirasi dari apa yang dilakukan oleh tokoh perempuan ini. Oke, saya akan memulainya dengan terutama Ibu Musa sendiri ya. Ibu Musa yang disebutkan dengan seorang perempuan Lewi di ayat yang pertama seperti itu. Nah, ternyata Pendeta Santi ketika melihat kata seorang perempuan gitu ya, ternyata kata Ibraninya adalah bat di sini gitu ya, dan itu biasanya merujuk kepada tokoh perempuan yang masih muda gitu. Tokoh perempuan yang masih muda
yang biasanya dia tinggal sama ayahnya kalau dia belum menikah. Ya. Gitu. Tapi kalau dia sudah menikah, nanti katanya bukan bat lagi nih, beda nih katanya gitu, menjadi isya gitu ya, istri gitu ya. Nah, dan di sini ada transisi atau perubahan. Kalau di ayat 1 dia memakai kata seorang perempuan, yaitu bat tadi, anak perempuan maksudnya, seorang anak perempuan gitu. Lalu di ayat yang kedua, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Nah, di sini sudah tidak pakai berubah. kata bat lagi, tapi sudah pakai kata isya itu gitu, istri atau perempuan. Gitu. Karena dia mengandung seorang anak laki-laki. Nah, di sini kita kalau di bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu terlihat kontrasnya, tapi di ayat 1 dan 2 ini penulis perikop ini, penulis kitab Keluaran ini ingin menegaskan perubahan identitas dari seorang gadis istilahnya menjadi seorang istri gitu. Dari ia yang bergantung kepada ayahnya, kemudian ia akan menjadi seorang perempuan, seorang istri yang berkeluarga gitu, bergantung kepada suaminya. Nah, disinilah ibu Musa ini ya, seorang ibu gitu, dan sebelumnya tentunya seorang anak gitu dari orang tuanya, menjadi tokoh yang pertama seperti itu. Dan nanti kita bisa lihat kaitannya dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Tapi saya berhenti sampai di sini dulu, bahwa tokoh perempuan pertama yang nggak bisa kita lepasin dari di balik layar kelahiran Musa ini tentunya adalah ibu Musa itu sendiri gitu. Itu yang pertama, Pendeta Santi. Lalu saya lanjut, ada beberapa tokoh, setidaknya ada 4 tokoh gitu ya. Nanti coba kita kulik bersama tokoh-tokoh ini. Tokoh yang kedua adalah saya beralih ke Putri Firaun dulu gitu. Kenapa? Karena nanti ada kesejajaran ternyata bahwa ini sama-sama anak muda ternyata Santi gitu ya, Pendeta Santi gitu ya. Kenapa Putri Firaun dikatakan sebagai anak yang bukan tua gitu? Nah, ini cenderung muda karena pada ayat yang kelima, Pendeta Santi boleh bisa bacakan bagi kita. Maka datanglah Putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya, Putri Firaun ini adalah tokoh yang kedua yang kita juga nggak tahu namanya siapa gitu ya. Namun seperti budaya Israel kuno, gadis-gadis di Mesir ini, Pendeta Santi, itu menikah di rentang usia pubertas yang pertama menurut informasi yang saya dapatkan gitu. Mengapa? Karena ini disebabkan rentang hidup anak perempuan di Mesir kuno itu cenderung singkat. Jadi kisaran antara 18 sampai 20 tahun seperti itu. Jadi memang usia yang tidak panjang seperti itu. Jadi mungkin di sini pernikahan dini acap kali dilakukan seperti itu gitu. Tapi dalam teks ini memang kita tidak mendapat banyak keterangan soal itu, namun dari informasi ini kita bisa dapat bahwa Putri Firaun ini juga adalah seorang anak muda seperti itu, seorang anak muda gitu. Dan tokoh Firaun sendiri sering dikaitkan dengan walaupun di sini anonim, tapi beberapa mengaitkannya dengan Firaun Ramses II yang memang nggak bisa dilacak juga nih usia pernikahan kapan nih anak-anak Firaun ini menikah, memang nggak bisa dilacak juga gitu. Tapi kita tahu bahwa Ramses II ini punya banyak istri dan dia menjadi ayah dari sekitar 100 anak gitu. Jadi memang anaknya Firaun ini banyak. Dan hampir jumlahnya sama nih, antara laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Jadi ketika kita mendapatkan keterangan Putri Firaun, memang nggak banyak informasi soal ini, selain memang kita bisa dapat keterangan ini anak muda gitu, bukan putri yang sudah lanjut usia seperti itu. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu untuk Putri Firaun. Nanti kita coba lihat korelasi tokoh-tokohnya gitu. Oke. Jadi tadi pertama kita tidak bisa lepas dari peran ibunya. Peran ibunya yang punya peran utama. Begitu ya. Yang memang ingin menyelamatkan anaknya dari ancaman kematian. Lalu kemudian menarik, Pendeta Ujun justru masuk ke Putri Firaun. Ya. Dan menjelaskan kira-kira Putri Firaun juga ini masih muda. Betul. Begitu ya.
Dan kita mau melihat lagi nih peran perempuan yang lain yang akan Pak Pendeta Ujun ulik di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, diberi judul Di Balik Layar Kelahiran Musa. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga ini, dan saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan Pendeta Ujun Junaidi. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Dari peran ibunya, lalu kemudian Putri Firaun. Lalu kemudian ada perempuan yang mana lagi? Iya, betul. Di balik layar. Di balik layar. Dan menarik ya, semuanya perempuan gitu yang bisa kita temukan. Iya. Baik, kita lanjutkan ke tentu saudara perempuan dari Musa itu sendiri, kakaknya Musa gitu ya. Kalau di sini kakak perempuannya Musa. Dan kalau kita dengar kakaknya Musa gitu ya, kita pasti ingat Miriam gitu ya. Karena oh ya, kakaknya Musa identik dengan Miriam. Namun yang menarik, saya juga mendapat perspektif yang lain nih ya gitu ya. Nanti terlepas ini Miriam ataukah bukan Miriam, kita coba kulik dulu nih ya Pendeta Santi gitu. Nah, ada yang mengatakan, salah satu ahli Alkitab juga mengatakan bahwa teks ini justru sebaliknya tidak menceritakan Miriam seperti itu. Dari mana beliau menggalinya atau menguliknya lewat keterangan di ayat 1 justru gitu ya. Seorang laki-laki, di situ kata Ibraninya adalah Ish gitu ya, dari keluarga Lewi menikahi seorang perempuan. Kalau di sini katanya Bat tadi, anak perempuan artinya gitu ya. Dan ini menunjukkan kenapa kata laki-lakinya itu nggak pakai bat juga, istilahnya seperti itu. Jadi seorang anak laki-laki menikahi seorang anak perempuan gitu. Istilahnya kenapa nggak pakai kata itu? Tetapi kata yang dipakai adalah ish, yaitu seorang laki-laki yang sebenarnya sudah dewasa seperti itu. Nah dari situ seorang ahli Alkitab ini mengatakan bahwa bisa ditafsirkan bahwa dia adalah laki-laki dewasa yang menikahi seorang perempuan yang masih muda, seperti itu. Dan hal ini semakin kuat menurutnya pada waktu itu kalau ada seorang laki-laki dewasa akan menikahi seorang pemudi gitu ya, pemudi perempuan, kurang lebih rentang usia perbedaannya itu sekitar 10 tahun, seperti itu. Dengan kata lain, ayat 1 ini mau menjelaskan sebuah kesenjangan usia antara suami dan istri ini gitu, antara orang tua Musa gitu. Dan kesenjangan usia ini memungkinkan, jadi ada penafsiran lagi nih gitu ya, memungkinkan bahwa bisa jadi gitu ya, meskipun kita nggak bisa tahu nih kebenarannya ya, kita mencoba mengulik gitu ya, sang ayah ini juga sudah memiliki anak dari istri sebelumnya gitu, seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu, walaupun ini hanya dugaan seperti itu. Dan si kakak perempuan ini gitu ya, selain tadi tafsiran pertama yang mengatakan oh ini Miriam nih, bisa jadi ini bukan Miriam, tetapi juga ini adalah kakak tiri dari Musa. Ada yang mengatakan
seperti itu gitu. Tapi yang pasti kita bisa garis bawahi adalah Musa adalah anak pertama dari ibunya. Kenapa? Karena ada progresi pencerita yang cukup cepat. Jadi misalkan dia menikah, lalu mengandung dan melahirkan. Nah itu menunjukkan bahwa Musa ini anak pertama justru gitu. Nah ini kan menarik ya. Kalau Musa anak pertama berarti kakaknya siapa? Nah itu jadi ada yang melihatnya dengan cara seperti itu, Pendeta Santi. Gitu. Atau tidak mungkin kan usia tidak terlalu jauh bisa sampai menyelamatkan skenario dan sebagainya. Yang menariknya lagi adalah di Keluaran 2 ayat 7 yang tadi kita baca, saudara perempuan Musa ini berbicara kepada putri Firaun. Nah, dia mengusulkan bahwa akan ada seorang istilahnya pengasuh gitu perawat gitu, yang akan merawat bayi Musa ini, yang menyusui bayi Musa ini yang adalah ibunya itu. Dan saudari Musa ini, kakak Musa ini memanggil sebutannya itu dengan ibu ibu anak itu gitu ya. Ya, di ayat 7 Pendeta Santi boleh. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ya, jadi ayat 8 saya lanjutkan, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu gitu. Jadi kenapa tidak memakai kata ibunya atau ibu kita, ibu kami gitu atau jadi semakin kecurigaan kita semakin semakin menguat bahwa memang ini adalah bisa jadi gitu ya, adalah kakak tiri dari Musa seperti itu. Memang bahasa Ibrani menurut informasi yang saya dapatkan itu nggak bisa memisahkan kata antara saudara kandung dengan saudara tiri seperti itu. Nah ini memperkuat saja gitu ya. Ada sudut pandang seperti itu. Tapi yang bisa kita garis bawahi adalah kakak Musa perempuan ini, entah dia Miriam, entah dia adalah kakak tirinya, dia sayang sama Musa gitu ya. Dia sayang sama Musa, dia terlibat di dalam sebuah skenario penyelamatan. Ambil resiko besar gitu ya. Dan skenarionya sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena dia sedang berbicara kepada penguasa putri Firaun. Dan dia melibatkan juga ibu anak ini, kan bisa kita lihat betapa besarnya upaya yang dilakukan oleh seorang kakak perempuan Musa yang kita nggak tahu namanya di perikop ini untuk menyelamatkan bayi Musa itu gitu. Menarik sekali gitu. Lalu selain saudara perempuan Musa juga ada dayang-dayangnya ya. Betul, ada dayang-dayang juga. Berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Apa kira-kira peran dayang-dayang ini di balik layar kelahiran Musa? Ya, ini bukan hanya cheerleaders gitu ya. Penggembira ya, jadi Tuan Putri mandi dalam cerita. Tuan Putri mandi lalu ikut memeriahkan gitu, bukan hanya itu gitu. Nah, ternyata tadi kita review sedikit, Ibu Musa cenderung masih muda, Putri Firaun cenderung masih muda, kakaknya juga tentu masih muda, usia yang bisa dikatakan usia yang umum pada waktu itu siap menikah seperti itu. Tapi kita nggak dapat keterangan apapun dia menikah atau enggak gitu. Dan ada dayang-dayang yang di ayat 5 tadi sudah kita baca bersama, pelayan Putri Firaun yang menemani sang putri ketika sang putri mandi di sungai Nil gitu. Dan ini menurut info yang saya dapat, bahasa Ibrani dari dayang-dayang ini adalah na'arot, yang artinya hamba perempuan. Itu bentuk jamak, makanya dayang-dayang gitu. Bentuk maskulin dari kata ini adalah na'ar. Biasanya digunakan untuk menggambarkan pemuda. Dan menariknya ketika di ayat 6 bayi itu menangis gitu ya, bayi itu nih menggunakan kata na'ar juga gitu. Jadi na'arot dan na'ar ini permainan kata di perikop ini. Dan ini menegaskan bahwa hamba identik dengan yang muda gitu. Jadi ini silih berganti gitu. Entah karena karakter pemuda
harus melayani seperti itu, atau karena memang pekerjaan pelayan itu sendiri maknanya bisa tumpang tindih gitu, seperti itu. Tapi apa peran hamba-hamba putri ini? Peran hamba putri ini adalah dia yang mengambil Musa, mengangkatnya dari air itu kan, si pelayan ini, salah satu dari pelayan ini gitu. Dan kalau kita baca tadi Keluaran 2 ayat 5 itu mengindikasikan ada kemungkinan bahwa hamba-hamba putri Firaun ini gadis-gadis yang tanda petik lebih tua dari si putri Firaun ini gitu ya. Ada kata lain pelayan perempuan, amah gitu ya, amah yang tadi mengambil keranjang itu gitu ya. Itu juga masih sangat muda. Jadi bayangkan, visualisasikan bahwa ada sekelompok anak muda gitu yang sedang mengambil bayi, menyelamatkan bayi ini, yang dia nggak tahu nih bayi ini akan menjadi seorang tokoh besar gitu. Tapi orang-orang muda ini, perempuan ini yang notabene jadi tokoh yang lemah ya kalau dalam struktur sosial Yahudi dan juga Mesir pada waktu itu, dipakai Tuhan gitu ya. Terlibat aktif, berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang nantinya menjadi cikal bakal penyelamatan itu gitu ya. Nah, di sini memang nggak banyak nih pelayan-pelayan ini perannya gitu ya. Tapi dengan hadirnya si pelayan ini, dengan hadirnya tadi dengan tokoh-tokoh yang lain, kakak Musa yang ambil banyak peran ngobrol gitu ya untuk skenario itu, ibu Musa yang nantinya membesarkan Musa juga, dan seorang pelayan yang mengambil bayi itu dari air gitu. Tampak kecil, tapi ketika kita lihat skema besar ini, apalagi kita kaitkan dengan sejarah penyelamatan Israel, maka orang-orang muda dan perempuan gitu ya, memainkan peranan yang nggak kecil gitu, yang juga kuat untuk menyelamatkan seorang Musa gitu. Jadi titik-titiknya mulai tersambung ya. Ada ibu Musa yang nggak terlalu tua gitu ya, ada kakak Musa, ada putri Firaun, ada dayang-dayang di sana, semuanya perempuan melakukan hal-hal yang kecil menurut kita gitu, tapi yang kecil ini justru ketika dikaitkan dengan sejarah penyelamatan bangsa Israel itu bukan kecil lagi. Nah, bagi kita ini kan ngulik Alkitab, melihat relevansinya juga ya bagi kehidupan kita sehari-hari, melihat tentang Musa lahir dan diselamatkan, dan siapa yang ada di balik layar kelahiran Musa. Bagaimana kita bisa mengambil inspirasi ini dari peran perempuan-perempuan yang tak bernama, tapi justru di perikop ini punya peran yang begitu kuat. Apalagi kalau kita lihat dalam gambaran besar ya, sejarah kisah penyelamatan umat. Gitu. Iya, menariknya kalau kita ngomongin perempuan di dalam Alkitab, yang tentunya budaya patriarki kental banget gitu, kuat banget. Perempuan itu bukan siapa-siapa, dianggap kelas 2, nggak bisa apa-apa, bahkan namanya pun tak tertulis di dalam Alkitab ini gitu ya. Tapi itu tidak serta-merta menghilangkan peran mereka. Bayangkan kalau ibu Musa tidak menghanyutkan bayinya gitu. Bayangkan kalau kakak Musa tidak mengawasinya. Bayangkan kalau putri Firaun dan dayang-dayangnya itu nggak mau gitu ya. Lalu negosiasinya ditolak, maka tidak akan lahir kan, tidak akan selamat istilahnya. Karena ada aturan untuk membunuh bayi anak Ibrani itu. Gitu. Berarti kan di sini ada aturan yang didobrak di situ. Lalu kemudian ada kreativitas untuk membuat sebuah skenario yang walaupun kita pembaca Israel, orang Ibrani baca ini pasti wah syukur ini dibohongin gitu ya, dapat kesan itu tuh gitu ya, dapat kepuasan yang ironis sebenarnya itu gitu ya, tertawa pasti mereka gitu. Tapi ketika kita melihat peran-peran kecil ini yang dilakukan oleh orang-orang tanda petik lemah menurut struktur sosial, ternyata mereka justru yang melakukan karya yang baik, karya yang besar, karya yang bukan main-main lagi, yang bukan kecil-kecil lagi itu. Dan ini nggak mudah.
Jadi inspirasi yang bisa kita dapatkan, mungkin kita bisa relate atau kita bisa kayaknya ini mirip saya deh, saya yang nggak terkenal ya kan, anonim gitu ya. Saya yang nggak terkenal, saya yang bukan siapa-siapa, saya yang kayaknya nggak punya jabatan gitu ya, saya yang hanya melakukan, saya hanya hamba misalkan gitu ya, saya hanya orang kecil, orang lemah. Kadang kita suka memposisikan diri seperti itu. Maka perempuan-perempuan ini ingin memotivasi kita sama-sama gitu. Bahwa yang nobodies menurut struktur sosial waktu itu, dengan segala potensi, dengan segala kreativitas, dengan segala karya baik yang Allah berikan buat kita, ternyata bisa melakukan sesuatu. Dan kita terlibat di dalam sebuah kerangka besar karya Allah yang luar biasa gitu. Mungkin ibarat cerita ini, saya hanya pelayan yang ngambil keranjang, peran saya coba ngambil keranjang gitu. Tapi itu penting gitu kan, tapi itu penting sekali gitu. Makanya kita jadi inspirasinya kalau saya pribadi bisa memaknai ya, jalankan peran itu dengan baik gitu. Nggak harus minder dengan apa yang ada. Walaupun kita lemah, kita terbatas dan sebagainya, kita bisa dipakai Allah untuk sebuah karya yang besar. Begitu Pendeta Santi. Iya. Jadi melalui peran perempuan yang pada saat itu dalam konteks patriarki yang ketat, justru peran mereka itu tidak bisa dianggap sepele. Betul. Peran mereka tidak bisa dianggap sepele. Ketika kita melihatnya dalam gambaran besar, ya, rancangan keselamatan yang Allah mau berikan pada umat. Dan ketika kita juga mau jujur begitu melihat ya, ketika Tuhan ingin menyampaikan ataupun mewujudkan rancangannya dan dia memakai siapapun, maka tidak ada satupun peran yang dianggap sepele. Betul. Semua punya peran yang sangat menentukan untuk sama-sama terlibat dalam mengambil bagian mewujudkan rancangan yang ingin Tuhan nyatakan. Jadi jangan pernah kita anggap peran siapapun sepele berarti di sekitar kita, karena yang kita anggap sepele ketika Tuhan mau pakai itu maka bisa menjadi sebuah keheranan yang membuat kita justru merasa takjub. Baiklah sahabat, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada siapapun, dan kiranya melalui tayangan ini juga boleh menjadi inspirasi dan berkat. Dan sahabat boleh menekan tombol like dan juga subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI TV. Terima kasih untuk kesediaan Pendeta Ujun. Sama-sama, boleh Pendeta berbagi bersama dengan kita, mengambil inspirasi dari perikop Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Kita mau menutupnya dalam doa. Mari silahkan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Mari bersama kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kiranya kami semakin teguh di dalam iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa memakai siapapun termasuk kami untuk sebuah karya Tuhan yang besar. Meskipun bagian kami mungkin hanya sederhana dan kecil, tetapi biarlah itu juga kami lakukan, kami mainkan dengan penuh sukacita dan syukur. Karena bukan soal besar dan kecil apa yang bisa kami lakukan, tetapi ini soal panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami merespon panggilan itu dengan penuh sukacita dan syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dalami bersama, yang boleh kami pelajari bersama. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk menjadi para pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.